Kami mengucapkan selamat sore, selamat bertemu kembali, dan kami Jemaat Fisdak, dimanapun kita berada saat ini, yang ada di Zoom maupun di live streaming, biarlah kita dapat memuji Tuhan bersama-sama melalui pembelajaran akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kita akan segera mulaikan acara kita. Saya undang, kita akan mendengarkan sebuah lagu dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Kami persilakan. I boast not of works, nor tell of good deeds, for not have I done to merit His grace. All glories and praise shall rest upon Him, so willing to die in my place, and I will glory in the cross, let His suffering all be in vain, and I will weep no more for the cross that He bore. I will glory in the cross. My trophies and crowns, my robe stained with sin, was all that I had to lay at His feet. Unworthy to eat from the table of life, till love made provision for me. I will glory in the cross, let His suffering all be in vain, and I will weep no more for the cross that He bore, and I will glory in the cross, in the cross, in the cross, be my glory ever. I will weep no more for the cross that He bore. I will glory, I will glory, I will glory in the cross. Amin. Terima kasih untuk keluarga Nababan Manawan yang sudah memperdengarkan musik lagu mereka untuk kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih sekali lagi. Bagi kita akan berdoa, mari kita satu di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pimpinanmu, di mana Engkau selalu memimpin kami dalam hari ini Tuhan, bahkan sepanjang kehidupan kami. Hari ini lagi Tuhan, setelah kami sudah tiba pada sore hari, kami akan mendengarkan lagi Tuhan pelajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Biarlah dia dapat membawakan dengan baik, dan kami semua yang mendengarkan memperoleh berkat Roh Suci dari surga, sehingga kami dapat mengerti, dan dia yang membawakan dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja, sehingga Tuhan kami dapat memperoleh berkat yang hanya berasal padamu. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua kami yang berada di Zoom maupun yang berada di live streaming yang akan mendengarkan acara ini. Biarlah kami selalu Tuhan dapat memperoleh berkat, kekuatan, kesehatan dari surga, sehingga dalam mempelajari firman-Mu kami dapat bertumbuh dalam iman, dan kami dapat siapkan hidup kami untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, Engkau menyiapkan kami, Engkau memberikan kerinduan kepada kami masing-masing untuk selalu mempelajari akan firman-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu, berkati acara kami ini dari mulai hingga akhirnya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa dan harapan kami dalam nama Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Kembali kita, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga Nababan Menawan yang telah bawakan lagunya dengan judul I Will The Cross, yang mengingatkan kepada semuanya pujian nama Tuhan, khususnya karena Kristus telah mati untuk kita di kayu salib. Dan pada saat ini kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Judulnya adalah persiapan air bah. Saya ambil ayat intinya di dalam Kejadian 6 ayat 5-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Menarik, kalau kita lihat ini, saya coba sedikit mengulangi pelajaran kemarin. Manusia sebelum air bah. Nah, kita akan lihat bagaimanakah manusia sebelum air bah. Di dalam Kejadian 6 ayat 1-2, ketika manusia itu mulai bertambah, banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Kejadian 6 ayat 1-2. Nah, kita lihat siapa sih anak-anak Allah, siapa anak-anak manusia. Bahwa anak perempuan manusia itu menarik. Banyak teologi-teologi berusaha untuk menjelaskan ini. Tapi kita nggak usah tanya para teologi, kita tanya kepada tulisan yang telah diilhamkan. Nah, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Umat yang setia telah menyembah kepada Tuhan sebelumnya. Tetapi bila mana manusia bertambah banyak, perbedaan antara kedua golongan itu menjadi lebih nyata dan jelas. Di satu pihak, terdapat pengakuan yang terang-terangan untuk setia kepada Allah, dan di pihak yang lain terdapat cemoohan dan pemberontakan. Nah, hari Sabat dihormati oleh semua anak Adam yang tetap setia kepada Allah. Tetapi Kain dan keturunannya tidak menghormati hari di mana Allah telah beristirahat. Mereka telah memilih bagi diri mereka hari yang mana untuk bekerja dan mana untuk beristirahat, dengan tidak mempedulikan perintah Allah yang telah dinyatakan. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua golongan dari apa? Sejak Set dan keturunan Kain. Keturunan Set itu adalah yang selalu
memelihara perintah-perintah Tuhan, keturunan Kain memberontak. Keturunan Set itu adalah orang-orang yang selalu memelihara hari Sabat, sedangkan keturunan Kain tidak memelihara hari Sabat. Setelah menerima kutuk dari Allah, Kain telah memisahkan diri dari rumah tangga bapaknya. Mula-mula ia telah memilih mata pencarian sebagai seorang peladang. Dan sekarang ia telah mendirikan sebuah kota yang dinamai menurut nama anak sulungnya. Ia telah pergi meninggalkan hadirat Tuhan, membuangkan perjanjian tentang Eden yang dipulihkan. Jadi Kain berserta dengan keluarganya membuang perjanjian tentang Eden yang dipulihkan, yaitu yang di Kejadian 3 ayat 15, untuk mencari harta benda serta kepelisiran di dunia yang berada di bawah kutuk dosa itu. Dengan demikian ia berdiri sebagai pemimpin orang yang menyembah ilah dunia ini. Di dalam perkara yang semata-mata menyangkut kemajuan dunia dan materi, keturunannya sangat terkenal. Tetapi mereka semua mengabaikan Tuhan dan bertentangan dengan maksud-maksudnya bagi manusia. Kepada kejahatan pembunuhan di dalam hal mana Kain telah memimpin, Lamek dan turunannya yang kelima telah menambahkan poligami dengan congkak serta takabur. Ia mengakui Allah hanya untuk memperoleh satu jaminan keselamatan dirinya dari ancaman Kain. Habel telah menjadi satu kehidupan sebagai seorang gembala, tinggal di dalam tenda, dan keturunan Set mengikuti hal yang sama. Lihat, Kain sebagai peladang, Habel telah menjadi satu kehidupan sebagai gembala, tinggal di dalam tenda. Keturunan Set mengikuti hal yang sama, menganggap diri sebagai orang asing dan pengembara di dunia ini, dan sambil mencari satu tanah air yang lebih baik dari tanah air surgawi. Yang lebih baik yaitu satu tanah air surgawi. Jadi jika keturunan Kain mencari dunia, keturunan Set mencari apa? Mencari bukan kesenangan dunia, mencari, kalau di dalam bahasa orang selalu bilang ridho Allah, selalu mencari kasih Allah, mendekatkan diri, duduk dekat kaki Yesus. Mereka ini adalah, kalau keturunan Set ini selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, menganggap dirinya adalah pengembara di dunia ini. Jadi, sedangkan keturunannya Kain mencari dunia, kesenangan dunia. Kalau keturunan Set, dia mencari Tuhan. Nah, untuk waktu lamanya kedua golongan itu tetap terpisah. Karena turunan Kain tersebar dari tempat tinggal mereka yang mula-mula terus meluas sampai ke padang dan lembah-lembah di mana keturunan Set. Jadi kalau keturunan Kain itu lebih banyak di apa? Di padang. Mereka di daerah padang, di pedataran. Tapi kalau sedangkan keturunan Set lebih kepada bermukim di lembah-lembah. Dan yang terakhir ini untuk melepaskan diri dari pengaruh yang berjangkit telah mengungsi ke gunung. Apa yang mereka lakukan, yang tulisan buat supaya kita melakukan daripada dilihat. Dan yang terakhir ini untuk melepaskan diri dari pengaruh dunia ini, dia keturunan Set itu mengungsi ke gunung. Tadinya di lembah, tapi mereka lebih naik lagi. Kenapa? Karena keturunan Kain mendekatkan diri kepada mereka. Sedangkan keturunan Set itu memang adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi mereka apa? Mengungsi ke gunung-gunung, dan di sana mereka mendirikan rumah. Selama ada perpisahan ini, mereka mempertahankan perbaktian kepada Allah dalam kemurniannya. Jadi keturunan Set ini terus murni untuk apa? Menyembah Allah, fokus untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau keturunan Kain, dia mencari kesenangan dunia. Nah, ini masalahnya. Tetapi dengan berlalunya waktu, mereka sedikit demi sedikit telah memberanikan diri untuk bercampur dengan penduduk lembah-lembah itu. Jadi penduduk Kain, tadinya kan penduduk keturunan Kain, mereka ada di apa? Di pedataran.
Namun mereka menyebar mulai masuk ke lembah. Itu tempat daerahnya keturunan Set. Karena mereka penduduk keturunan Kain mulai ke lembah, terus keturunan Set naik ke atas ke gunung, lari, menjauhkan diri dari apa? Dari keturunan apa? Keturunan Kain. Tapi apa? Tetapi dengan berlalu waktunya, mereka sedikit demi sedikit telah memberanikan diri untuk bercampur baur dengan penduduk lembah-lembah itu. Penduduk lembah itu udah sekarang, penduduk lembah itu adalah keturunan Kain. Keturunan Set udah di atas gunung mereka tinggalnya. Karena keturunan Kain masuk ke lembah. Nah, pada saat mereka masuk ke lembah, keturunan Set itu yang setia kepada Allah berpikir, siapa mereka ini? Nah, keturunan Set tertarik oleh kecantikan anak-anak keturunan apa? Kain. Nah, inilah yang menyakitkan, telah menyakiti hati Tuhan. Dengan mengadakan kawin campur dengan mereka, banyak dari antara penyembah-penyembah Allah terjerumus ke dalam dosa. Nanti kita lihat bagaimana terjerumusnya mereka dalam dosa oleh penarikan-penarikan yang sekarang ini selalu ada di hadapan mereka. Dan mereka pun kehilangan tabiat mereka yang suci dan berbeda itu. Jadi tadinya mereka menjaga, tapi bercampur. Pada saat mereka bercampur, memilih untuk menikah dengan keturunan Set, memilih untuk menikah dengan keturunan Kain. Apa yang terjadi? Yang tadinya menjadi penyembah Allah setia, berpikir bahwa dunia ini mereka hanya sebagai pengembara, berubah. Tadinya mereka fokus menyembah Tuhan, melayani Tuhan, mencari Tuhan, berbalik. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Dengan bercampur baurnya dengan orang yang merosot akhlaknya, mereka telah menjadi serupa dalam roh dan perbuatan larangan hukum yang ketujuh telah diabaikan. Jadi karena mereka berbaur, hukum Sabat itu ditinggalkan. Ingat tadi, keturunan Kain itu menolak hukum keempat itu. Hukum keempat itu keturunan Kain menolak. Tidak menyuruh mereka mencari hari lain. Jadi seperti saya pernah katakan, di dalam dunia ini ada dua golongan Habel dan dua agama Kain dan agama Set. Agama Kain dan agama Habel. Agama Habel itu melakukan hukum-hukum Allah dan dilanjutkan oleh Set dan berserta dengan keturunannya, dan keturunan itu selalu mencari kehendak Allah, dan terutama hukum apa? Keempat. Mereka jaga sekali itu, mereka pelihara itu. Jadi jika pada zaman ini ada yang tidak mau menghidupkan kehidupan hukum keempat, maka mereka itu adalah mereka adalah kelanjutan dari orang-orang apa? Agama Kain. Mereka adalah agama Kain. Karena Kain tidak suka terhadap hukum keempat. Malah memang sengaja. Nanti kita lihat, sengaja dia untuk menggantikannya. Dan yang parah, Kain dan keturunan itu nggak bisa menyangkal hukum keempat, tapi mereka memilih untuk tidak mempercayai hukum keempat. Dengan bercampur baurnya dengan orang yang merosot akhlaknya, mereka serupa roh dan perbuatan. Larangan hukum yang ketujuh telah diabaikan, dengan mereka pun mengambil bagian bagi dirinya sebagai istri menurut pilihannya. Turunan Set menempuh jalan yang ditempuh Kain. Jadi turunan Set pun pada saat mereka bercampur baur berubah. Nah, kalau kita kompromis terhadap dunia, maka kita akan kompromis juga terhadap hukum-hukum Allah. Hati-hati. Makanya pada saat mereka mulai kompromis, oke, boleh. Oh, ini boleh. Ini paling kita harus hati-hati pada saat ini kepada anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita harus kita perhatikan, karena mereka akan mudah terpengaruh oleh dunia karena mereka kompromis.
Dan inilah terjadi pada saat mereka keturunan Set kompromis. Jadinya semestinya keturunan Set menarik keturunan Kain untuk hidup seperti kehidupan mereka, malah terbalik. Banyak orang berusaha bilang, berpikir, saya mau menginjil. Menginjil dengan cara bagaimana? Yang menginjil, saya mau mendekati mereka semua. Dengan gaya mereka, dengan cara mereka. Jangan pernah itu. Jangan lakukan kompromis. Karena apapun yang terjadi pada saat kita melakukan kompromis terhadap dunia, maka bukan kita yang menarik orang-orang dunia, maka kita akan dibawa ke dunia. Ini sebuah peringatan pada masa ini, bahwa apa yang terjadi antara keturunan Set dan keturunan Kain itu adalah peringatan kepada seluruh umat-umat Tuhan. Anggota Gereja Masih Hari ke-7, peringatan. Kenapa? Jika Anda mulai mengkompromis, bahwa kita mengkompromis hukum-hukum Allah, budaya yang Tuhan sudah ajarkan, kembangkan, yang kita kembangkan saat ini, jika kita mau mempergunakan gaya dunia untuk masuk dalam gereja, maka gereja itu akan menjadi dunia. Percaya atau tidak? Inilah yang dinyatakan dalam Roh Nubuat. Pada saat keturunan Set mulai kompromis. Pada saat keturunan Set mulai berkompromis dengan apa? Dengan keturunan Kain. Yang jadinya turunan Set menempuh jalan yang ditempuh oleh Kain. Tadinya mereka menjaga kesucian, menjaga peribadatan kepada Tuhan. Berubah. Mereka menetapkan pikiran mereka kepada kemakmuran duniawi, kepelisiran, melalaikan perintah-perintah Tuhan. Manusia tidak mau memuliakan Allah di dalam pengetahuan mereka. Pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka menjadi bodoh, menjadi gelap. Oleh sebab itu Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk. Dosa merajalela di atas dunia ini bagaikan penyakit kusta yang dahsyat. Karena apa? Mulai. Boleh. Mari kita, boleh bergabung. Waduh, Ustaz mungkin, kalau mau menginjil pakai mereka punya budaya, gaya mereka. Perbaktiannya harus sama. Harus sama, gayanya harus kayak mereka. Akhirnya apa yang jadi? Gereja itu menjadi dunia. Bukan orang-orang dunia kita bawa ke gereja, melainkan gereja yang akan menjadi apa? Dunia. Ini bukan saya yang katakan, tapi tulisan Roh Nubuat, bahkan ini dikatakan di dalam Yudas 11, Alkitab yang katakan. Jalan-jalan yang ditempuh turunan Set menempuh jalan-jalan yang ditempuh Kain. Kalau saya katakan, jika anggota Gereja Masih Hari yang ke-7 kompromis dengan apa? Dunia, maka Gereja Masih Hari yang ke-7 akan menjadi dunia. Jika kita mau menggunakan gaya dunia, kita akan menjadi dunia. Tidak dapat mempertahankan kebenaran kita. Hidup kesucian dan yang telah diajarkan oleh pendiri gereja kita akan hilang. Roh kebenaran, roh suci akan kita singkirkan. Kebenaran-kebenaran yang ada tidak dapat kita pertahankan. Tidak bisa kita pertahankan. Ini bukan saya yang katakan. Tulisan Roh Nubuat yang katakan. Tulisan yang diilhamkan dan firman Tuhan sendiri yang mengatakannya. Nah,
Sekalipun zaman sebelum air bah itu dipenuhi oleh kejahatan, zaman itu bukanlah seperti yang sering disangka, satu zaman jahiliyah atau zaman biadab. Manusia pada zaman itu diberikan kesempatan untuk mencapai satu keadaan moral serta kesanggupan yang berpikir yang tinggi. Baik. Pada zaman itu mereka bisa berpikir yang tinggi. Lihat manusia pada saat itu diberikan apa? Berkat yang luar biasa. Berpikir yang tinggi. Kemampuan, pengetahuan yang begitu luar biasa. Tapi masih apa? Keadaan moral serta kesanggupan berpikir yang tinggi. Mereka memiliki kekuatan jasmani dan mental yang tinggi. Dan keuntungan-keuntungan mereka untuk memperoleh pengetahuan baik agama ataupun bidang ilmiah tiada taranya. Ini bahayanya. Lihat nih kondisi mereka pada saat itu. Perfect. Karena mereka masih adalah manusia, masih keturunan Adam, dan keturunan Adam itu, bayangkan pada saat itu, kondisi itu, dunia sebelum air bah. Mereka itu masih dalam fisik tubuh yang apa? Luar biasa. Jauh kita ini jauh dengan mereka. Baik apa? Segi fisik, moral, dan apa? Kepintaran. Pengetahuan tidak bandingan. Adalah satu keliru untuk menyangka bahwa karena mereka hidup dalam usia yang panjang, maka pikiran mereka lambat menjadi dewasa. Salah. Kesanggupan mental mereka cepat berkembang, lebih cepat daripada manusia saat ini. Kesanggupan mereka berpikir, mereka mempunyai rasa takut Allah, serta hidup sesuai dengan kehendaknya, senantiasa bertambah-tambah di dalam pengetahuan dan kebijaksanaan sepanjang umur hidup mereka. Bayangkan sepanjang umur hidup mereka, pengetahuan mereka, kemampuan berpikir mereka bertambah lebih cepat. Kalau saja orang-orang pintar di zaman kita ini dapat dibandingkan dengan orang-orang yang sebaya yang hidup sebelum air bah, maka mereka akan kelihatan lebih rendah. Yang paling pintar ya, pada zaman ini akan kelihatan lebih rendah dalam kekuatan mental sebagaimanapun jasmani. Sebagaimana usia manusia yang telah berkurang dan kekuatan jasmaninya telah merosot, begitu pula daya pikir mereka telah menurun. Sekarang daya pikir kita sudah lebih menurun dibandingkan pada sebelum air bah. Sekarang ini ada orang yang mempunyai kesempatan untuk belajar selama 20 sampai 50 tahun dan dunia mengagumi hasil usaha mereka. Tetapi betapa terbatasnya usaha-usaha mereka itu jika dibandingkan dengan orang-orang yang kesanggupan pikiran dan jasmaninya telah dikembangkan berabad-abad lamanya. Baik, seperti saya katakan, bagaimana pola kemampuan mereka itu karena apa? Mereka itu mengembangkan pikiran, memiliki pendidikan. Kita hanya masih terbatas 25 sampai 50 tahun. Untuk sekolah, mereka bisa sampai apa? 1 abad, 2 abad, 3 abad mereka sekolah. Bagaimana mereka punya pola pikir? Bagaimana mereka punya kepintaran? Bagaimana mereka punya pengetahuan? Lebih berkembang. Kita saat ini mengagumi apa yang dibuat oleh dunia pada saat ini. Sedangkan pada saat itu, apa yang sebelum air bah, mereka memiliki kesanggupan yang luar biasa. Lebih daripada saat ini. Dan sangat menarik di sini. Kita harus lihat apa yang membuat baik Kain sendiri dan keturunannya tidak dapat menyangkal hari Sabat. Orang-orang yang tidak percaya tidak dapat menyangkal akan adanya Taman Eden. Selagi itu ada di hadapan mata mereka. Jadi, walaupun Adam Hawa ada keluar dari Taman Eden, keturunannya dapat melihat Taman Eden itu. Kenapa? Mereka nggak bisa sangkal karena mereka ada. Namun mereka nggak bisa masuk lagi ke dalam Taman Eden itu. Karena pintu masuknya dijaga oleh malaikat-malaikat pengawal. Susunan daripada penciptaan itu, benda di dalam taman itu, riwayat kedua pohon yang berhubungan erat dengan nasib manusia merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal. Jadi hukum keempat itu tidak bisa disangkal. Karena mereka tahu dan mereka lihat. Taman Eden itu tidak bisa disangkal. Mereka tahu dan mereka lihat.
adanya Allah serta kekuasaan yang besar itu, tuntutan-tuntutan daripada hukumnya adalah kebenaran-kebenaran yang sukar untuk diragukan manusia, sementara Adam masih hidup di antara mereka. Adam pun masih hidup di antara mereka. Adam masih dapat bertemu dengan kalau bilangkanlah satu orang lahir keturunan sekitar 1 abad, 9 keturunan, dia masih bisa bertemu. Bayangkan itu 9 keturunan atau bahkan lebih. Kalau istilahnya 9 keturunan, 9 sampai 10 keturunan, Adam masih bisa bertemu dan mengajarkan apa yang dia buat, kesalahan apa yang dia buat, supaya mereka tidak membuat itu. Pada saat itu keturunan Set masih mencari Tuhan. Tapi keturunan Kain, ya dia memang udah menolak, menentang Tuhan. Sekalipun kejahatan telah merajalela di zaman itu, ada orang-orang yang suci, yang luhur dan agung oleh sebab hubungan mereka dengan Tuhan. Hidup seakan-akan dalam lingkungan surga. Mereka adalah orang-orang yang daya pikirnya luar biasa dengan hasil usaha yang hebat. Ini mereka ini. Mereka terus mencari Tuhan. Mereka itu adalah yang saya katakan tadi, keturunan Set. Mereka mempunyai tugas yang agung dan suci untuk mengembangkan satu tabiat yang benar, untuk mengajarkan pelajaran tentang ibadat, bukan hanya kepada orang-orang pada zamannya, tetapi untuk generasi yang mendatang. Hanya sedikit saja dari antara orang yang termuka disebut dalam Alkitab. Tetapi sepanjang zaman Allah mempunyai saksi-saksi setiawan, penyembah-penyembah yang sejati. Inilah keturunan Set yang setia. Nah, lihat ya. Namun menarik. Dari saya katakan tadi karena percampur bahuran. Lihat ini. Orang-orang dalam generasi itu tidak semuanya penyembah-penyembah berhala pada zaman Nuh. Karena mereka yang saya katakan tadi ada mix antara keturunan Set. Keturunan Set itulah yang disebut anak-anak Allah. Keturunan Kain itulah disebut anak-anak manusia. Yang di Kejadian 6. Anak-anak Allah itu adalah keturunan Set. Mereka itu yang selalu ada di atas gunung. Namun mereka bercampur baur, mereka mengikuti anak manusia karena cantik-cantik. Nah, lihat ini, yang bercampur baur ini apa yang terjadi? Pada saat mereka bercampur baur, mereka berkatakan orang-orang dalam generasi itu tidak semuanya penyembah berhala. Memang mereka tidak menyembah berhala dalam sepenuh arti kata itu. Nah, kenapa? Mereka tidak menyembah berhala, kenapa? Banyak yang mengaku sebagai penyembah Allah, mereka berpendapat bahwa berhala mereka adalah sekedar gambaran Tuhan. Menarik. Jadi, karena mereka sudah bercampur baur antara keturunan Set yang setia tadinya itu setia kepada Allah, bercampur baur dengan keturunan Kain ini, maka apa yang terjadi? Pada zaman Nuh itu, orang-orang yang sudah bercampur baur ini, mereka menyembah berhala. Mereka bilang mereka tidak penyembah berhala, tapi berhala-berhala mereka itu adalah sekedar gambaran Tuhan. Jadi Tuhan yang mereka wujudkan. Pintar mereka. Nah, karena mereka udah compromise, maka mereka ambil sedikit budaya dari Kain, mereka ambil budaya dari apa? Keturunan Kain dan keturunan Set digabungkan. Oh, kami tetap menyembah Tuhan. Nah, inilah yang sekarang lagi apa? Inilah yang selalu dipikirkan. Oh, inilah sistem compromise di dalam gereja pada zaman ini. Inilah sistem compromise. Setengah untuk menyembah Tuhan, cara-cara menyembah Tuhan ini. Oke, terima. Habis itu terima lagi cara menyembah apa? Penyembahan dunia. Dimasukin dalam gereja, di compromise, diperbolehkan.
Tujuannya untuk tujuannya untuk menyembah Tuhan. Kami diberikan tujuannya untuk menyembah Tuhan. Tujuannya untuk menyembah Tuhan. Lihat nih, kami membuat patung ini untuk menyembah Tuhan. Kenapa kami menyembah Tuhan? Kami menyembah Tuhan dengan membuat patung ini. Kami tidak menyembah berhala. Kami tahu Tuhan ada. Kami tahu Tuhan ada. Dan karena itu kami buat ini. Luar biasa kan? Compromise. Dan kalau sekarang di dalam gereja, ya kan penting, ya kami kan tujuannya menyembah Allah. Kami mau menyembah Allah, tapi dengan cara kami. Cara yang digabungkan. Compromise di dalam gereja. Itu yang kita harus hati-hati. Budaya boleh dipakai, tapi harus berstandar Alkitab. Tapi tidak semuanya seperti itu. Tapi lihat menarik, orang yang seperti ini akan jadi seperti apa? Kita bilang, yang penting mereka datang ke gereja. Yap. Hati-hati juga. Mereka berpendapat bahwa berhala mereka adalah sekedar gambaran Tuhan agar mereka bisa memperoleh pemikiran yang lebih jelas tentang pribadi ilahi itu. Golongan ini yang paling gigih menolak pekabaran Nuh. Apabila mereka berusaha menggambarkan Allah dengan benda-benda materi, pikiran mereka dibutakan terhadap kuasa dan keagungannya. Jadi, yang menolak pekabaran Nuh itu bukan keturunan Kain. Mereka pasti nggak penting bagi mereka itu. Tapi yang menyerang habis-habisan terhadap pekabaran Nuh adalah keturunan Set. Apa artinya? Kenapa keturunan Set yang menyerang? Padahal mereka tadinya adalah pencari Tuhan yang menyerang pekabaran Nuh. Karena mereka sudah kompromis terhadap dunia. Karena mereka sudah berkompromis terhadap dunia. Mereka yang menyerang. Mereka pada saat 120 tahun, pada tahun 120 tahun Nuh berkhotbah mempersiapkan, mereka berkhotbah mempersiapkan menyangkal apa yang Nuh katakan. Mereka yang menyangkal. Jadi pada saat Nuh menyatakan bahwa air bah akan datang, mereka juga. Mereka itu adalah orang-orang pintar, ahli-ahli. Mereka orang pintar, ahli-ahli, orang-orang bijaksana. Mereka juga yang menentang, nggak mungkin ada air bah. Mereka itu. Dan pada akhir zaman ini akan terbagi dua umat-umat Tuhan. Yang akan orang umat-umat Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan, tidak mau kompromis dengan dunia, dan umat-umat Tuhan yang mau bergabung dengan dunia. Dan orang yang akan benar-benar menyerang umat Tuhan adalah orang yang sudah kompromis dengan dunia. Mereka akan katakan, kalian ini so suci. So suci. Nggak usah lah terlalu konservatif. Nggak usah lah A, B, C. Janganlah. Lihat ini. Golongan ini yang paling gigih menolak pekabaran Nuh. Orang ini menolak pekabaran Nuh. Bayangkan, bukan keturunan Kain yang disebut menolak pekabaran Nuh. Padahal Nuh lagi buat bahtera, sudah dipersiapkan bahtera ini. Nuh perkirakan keluarganya, familinya, yang adalah istilahnya sesama keturunan Set,
yang sama-sama memelihara Tuhan akan masuk dalam bahtera. Mereka itu adalah penyembah-penyembah Allah. Dia pikir mereka akan masuk dalam bahtera. Ternyata mereka yang menentang Nuh lebih keras daripada keturunan Kain. Ini pelajaran bagi kita semua pada saat ini. Orang-orang luar tidak peduli, tapi orang di dalam gereja akan saling menentang. Tergantung siapa kita, di mana posisi kita. Kita mau seperti Nuh dan keluarganya bersedia menyatakan kepada dunia kasih kedatangan Yesus yang kedua kali, yang sudah semakin singkat ini. Atau kita akan berdiri untuk mengatakan, waduh, Yesus masih lama. Kenapa mereka katakan masih lama? Seperti air bah itu tidak ada. Kenapa mereka katakan air bah itu tidak ada? Mereka masih mau cari dunia. Mereka terpengaruh dengan kesenangan keturunan Kain. Dan hal yang sama. Oh iya, Tuhan, saya belum punya posisi. Saya belum buat ini, belum ini. Nanti Yesus datang, nanti. Banyak orang yang akan mengatakan, masih lama Yesus datang. Padahal Yesus sudah di muka pintu. Ini adalah kondisi manusia pada zaman apa? Pada zaman Nuh, sebelum air bah. Bagaimana keadaan alamnya? Saya sudah singgung sedikit nih keadaan alamnya. Saya coba bawa pikiran kita melihat perbandingan antara keadaan alam pada zaman Nuh dengan keadaan alam pada zaman kita ini. Pada zaman Nuh, satu kutuk yang berganda, kutuk pertama adalah karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kutuk kedua adalah pada saat Kain membunuh Habel. Nah, baru dua kutuk ini pada saat ini. Pada zaman Nuh, satu kutuk yang berganda menimpa bumi ini sebagai akibat pelanggaran Adam dan pembunuhan yang dilakukan oleh Kain. Namun demikian hal itu tidak begitu banyak mengubah wajah alam ini. Memang jelas ada tanda-tanda kebusukan, tetapi bumi ini masih tetap kaya dan indah dalam pemberian Allah. Lihat. Jadi masih dalam keadaan indah alam ini. Sama seperti tidak terlalu jauh berbeda dengan Kain pada keadaan di Taman Eden. Bukit-bukit dimahkotai oleh pepohonan yang indah, yang menunjang pokok anggur yang syarat oleh buah-buahnya. Waduh, bayangkan. Banyak pohon buah-buahan, khususnya pohon anggur. Padang-padang yang luas yang menyerupai taman yang ditutupi oleh ribuan bunga. Bayangkan kalau kita lihat bunga ya. Sekarang ini kalau kita lihat bunga, betapa nikmatnya lihat bunga. Maunya foto, mau apa. Pada saat itu lebih dari saat ini bunga-bunga begitu indah. Buah-buahan yang ada di bumi ini beraneka ragam dan hampir-hampir tidak terbatas jumlahnya. Pohon-pohon pada waktu itu jauh melebihi pohon apapun yang ada sekarang ini. Di dalam ukuran, keindahan, serta kesempurnaan bentuknya. Kayunya menunjukkan adanya lapisan-lapisan yang indah. Serta terbuat dari bahan yang keras dan tahan seperti batu. Bayangkan jika pohon pada saat itu kerasnya seperti batu. Makanya bahtera Nuh itu dibuat oleh kayu yang dapat bertahan sampai 400 tahun. Betapa kuatnya bahtera Nuh itu. Karena pada zaman Nuh itu kayu-kayu itu seperti apa? Kuatnya seperti apa? Batu. Emas, perak, batu-batu permata berlimpah banyaknya. Umat manusia masih memiliki kesegarannya yang semula. Tetapi berapa generasi setelah berlalu sejak Adam masih diperkenankan memakan buah al-hayat dapat memperpanjang hidup dan umur manusia masih diukur dengan seabad. Jadi semua manusia rata-rata apa? Masih umur diukur seabad. Seandainya manusia yang berumur panjang dengan kesanggupan yang tiada taranya untuk berencana dan bekerja itu
telah mengabdikan diri untuk melayani Tuhan, mereka tentu akan menjadikan nama Khalik itu satu kepujian di atas dunia ini, dan mereka akan merupakan wujud dan maksud Tuhan dalam menjadikan mereka. Tetapi mereka telah gagal melakukan hal ini. Pada masa itu, banyak raksasa-raksasa manusia yang memiliki tubuh kekuatan yang besar, terkenal bijaksana, ahli dalam merancang pekerjaan yang paling indah dan mengagumkan. Tetapi kesalahan mereka dengan membiarkan diri dalam kejahatan adalah sebanding dengan kesanggupan mental serta keahlian mereka. Bayangkan, manusia, alam begitu luar biasa pada saat itu. Tuhan mengaruniakan kepada orang-orang yang hidup sebelum air bah ini banyak pemberian, tidak sedikit. Tetapi mereka telah menggunakan kelimpahan itu untuk meninggikan diri mereka sendiri dan telah mengubahnya menjadi laknat. Jadi berkat Tuhan diubah menjadi apa? Laknat. Banyak karunia yang Tuhan berikan kepada mereka, tapi diubah oleh apa? Umat-umat Tuhan menjadi laknat. Diubah oleh manusia menjadi laknat dengan memusatkan perhatian mereka kepada pemberian-pemberian tersebut, gantinya kepada Dia yang memberikannya. Nah, apa pelajarannya? Jika pada zaman ini umat-umat Tuhan berfokus kepada pemberian-pemberian Tuhan, itu yang membuat pemberian-pemberian Tuhan itu menjadi laknat. Pada zaman sebelum air bah, pada zaman Nuh, umat-umat manusia pada saat itu, pemberian-pemberian Tuhan itu dibuat jadi laknat. Berkat-berkat itu banyak diberikan, tapi dibuat jadi laknat. Kenapa? Mereka jadi apa? Menjadikan berkat-berkat Tuhan itu bukan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, melainkan menjadi apa? Alat untuk melawan Tuhan. Sama dengan manusia ini, kalau kita fokus kepada apa? Mencari uang. Kita bekerja memang ditugaskan untuk bekerja keras untuk menghidupkan kehidupan kita. Tapi tugas utama kita bukanlah hanya untuk mencari kita hidup. Karena kita hidup bukanlah karena hanya kita makan dan minum, tapi karena Tuhan memberikan kehidupan itu kepada kita. Tapi kalau pada saat pemberian Tuhan, berkat-berkat yang tentu yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita pergunakan sesuka hati kita dan tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, itulah laknat itu. Itu yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Nuh. Makanya Tuhan marah. Makanya Tuhan marah. Dan apa yang dilakukan mereka? Mereka menggunakan emas, perak, batu-batu permata, serta kayu-kayu yang indah, dan terpilih membangun tempat tinggal mereka, dan berusaha untuk saling melebihi satu terhadap yang lainnya dalam keindahan rumah dengan hasil pekerjaan orang-orang ahli. Lihat ya, jika ada pelajaran sangat penting. Ini kondisi pada zaman manusia pada zaman Nuh. Ini berkat-berkat Tuhan mereka pergunakan untuk kesenangan mereka, bukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan untuk menyenangkan diri mereka, bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Mereka menggunakan semua berkat-berkat Tuhan untuk bersaing. Mereka untuk bersaing. Saya datang untuk bersaing. Sangat menarik, tadi saya sempat berbicara dengan teman saya, Arda. Saya tanya, bagaimana kalau orang Jewish kalau datang ke tempat peribadatan pada hari Sabat? Oh, mereka nggak bawa apa-apa. Plong, tidak bawa apa-apa. Tidak ada yang nggak saling menunjukkan. Bagaimana mereka menunjuk apa? Mereka hanya pakai pakaian, habis itu pergi. Nggak bawa tas, nggak bawa mobil, jalan kaki. Jadi nggak ada bawa HP. Di orang Yahudi itu fokus hanya kepada apa? Perbaktian.
tidak pakai sound system. Kan mereka nggak pakai musik. Mereka menyanyi. Mereka menyanyi. Kenapa mereka? Karena fokus kepada apa? Firman Tuhan dan pujian kepada Tuhan. Bukan pujian untuk diri mereka sendiri. Jadi tidak menampilkan, nggak ada persaingan di dalam gereja, di dalam tempat mereka berbakti. Nah, lihat, pada zaman Nuh, apa yang dilakukan oleh manusia pada saat bersaing, menunjukkan, oh kalau istilahnya rumah saya setinggi ini, oh yang lain bikin lebih tinggi, oh ada lebih tinggi, atau wah kalau mobil yang saya bawa ke gereja itu apa, atau baju apa, atau tas apa, sepatu apa. Jika kita masih memperhatikan itu, maka kita masih adalah orang-orang yang sama seperti apa? Orang-orang berdosa pada zaman Nuh. Masih sama dengan orang-orang berdosa. Tuhan tidak meminta itu datang ke gereja. Dia ingin kita fokus pada hari Sabat itu, datang ke gereja itu untuk fokus kepada Dia. Cari Dia. Bukan untuk menampilkan apa yang kita punya. Bukan. Gereja itu bukan tempat fashion show. Gereja itu adalah tempat untuk mencari Tuhan. Terus mereka berusahanya untuk memuaskan keinginan hati mereka yang sombong dan bersuka-suka dalam kepelisiran dan kejahatan dengan tidak menginginkan Allah di dalam pengetahuan mereka. Segera mereka pun menyangkal adanya Allah. Mereka mengagungkan alam sebagai, lihat ya, ciptaan Tuhan diagungkan karena begitu indah. Diagungkan daripada penciptanya. Tuhan itu tidak dianggap, melainkan ciptaannya itu dipuja. Pada saat kita memiliki sifat kesombongan di dalam hati kita untuk menampilkan sesuatu di dalam gereja, untuk menunjukkan saya lebih dari orang lain, maka kita sudah menyembah diri kita, bukan menyembah Allah. Menyembah Allah. Kita sudah menyembah diri kita. Kita salah mempergunakan apa yang Tuhan berikan. Itu adalah manusia yang binasa pada zaman Nuh. Dan inilah yang menolak pekabaran Nuh. Pada saat persiapan kapal Bahtera itu. Mereka itu adalah pekerja di Bahtera Nuh untuk membangun Bahtera itu. Tapi mereka juga yang berteriak-teriak menolak. Bayangkan mereka yang bekerja. Mereka yang bekerja membangun Bahtera Nuh, tapi mempersiapkan Bahtera itu, tapi mereka yang menolak. Jangan sampai kita juga yang pada saat ini datang ke gereja setiap hari Sabat, kita ternyata adalah orang yang ditolak. Karena kita tidak mempersiapkan diri. Karena kita pada saat datang ke gereja, bukan tujuannya menyembah Allah, menyembah diri kita dengan menunjukkan apa yang kita punya. Bukan mencari Allah. Bukan mencari Allah. Dan apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka? Menarik nih. Enak sekali kalau mendengarkan seminar rumah tangga dari pendeta Alex Rantung, Ibu Pendeta, dan Pendeta Kasal ya. Nah, kita lihat bagaimana ini rumah tangga di orang-orang zaman Nuh. Orang-orang di zaman Nuh itu rumah tangganya seperti ini. Istri banyak telah mulai dipraktikkan pada waktu itu. Bertentangan dengan rencana ilahi pada mulanya. Lihat, beristri banyak. Tuhan kan bilang suami laki-laki dan dengan perempuan menikah menjadi satu. Tapi pada zaman Nuh mereka
Menikah boleh. Menikah boleh. Oh ya, boleh menikah. Tapi lihat deh, pada zaman Nuh mereka menikah boleh, tapi menikah itu halal. Tuhan memang suruh menikah, tapi lebih dari satu. Tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan memberikan kepada Adam seorang istri untuk menunjukkan peraturannya yang berkaitan dengan hal itu. Tetapi setelah jatuh ke dalam dosa, manusia memilih untuk mengikuti kemauannya sendiri yang penuh dengan dosa itu. Jadi manusia itu untuk memenuhi nafsunya itu, keinginannya itu. Makanya kalau dia suka dia ambil jadi istri, kalau dia suka dia ambil dari istri, dia beristri banyak atau suami banyak. Itu hanya untuk memenuhi hawa nafsunya, keinginannya itu. Dan sebagai akibat kejahatan dan kemalangan yang bertambah-tambah dan cepat, hubungan pernikahan dan takmil dan hak milik seseorang tidak lagi diindahkan. Jadi tidak ada lagi mengindahkan hak milik orang. Mengasihi itu tidak ada pada saat itu. Siapa saja yang ingin istri atau harta benda orang lain bisa diambil dengan paksa. Dan manusia pun bersuka-suka dalam perbuatan yang kejam. Mereka senang membunuh binatang dan penggunaan daging sebagai makanan yang menjadikan mereka lebih kejam dan lebih haus darah lagi. Sampai akhirnya mereka menjadi tidak acuh sama sekali terhadap nyawa manusia. Bukan hanya menjadi rumah tangganya yang hancur, tapi lebih daripada itu, nyawa manusia tidak ada harganya. Pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh sudah tidak ada lagi penghargaan terhadap nyawa manusia. Karena apa? Karena mereka tidak mau melakukan hukum Allah. Tidak menghormati hukum Allah. Karena mereka menolak Allah. Dan ini juga terjadi pada zaman kita ini. Zaman kita ini sudah terulang kembali sama seperti zaman Nuh. Nuh berkhotbah 120 tahun lamanya untuk mengingatkan umat manusia pada saat itu. Mari bertobat, diberikan jalan keselamatan. Tuhan memberikan jalan keselamatan melalui bahtera itu. Tapi pertanyaannya, apakah manusia itu mau? Tergantung pilihan mereka. Yang selamat adalah Nuh, istrinya, anak-anaknya, dan istri anak-anaknya. Karena mereka menerima pekabaran itu. Saat ini pertanyaan kepada kita semua, anggota Gereja Masyarakat Advent ke-7, umat-umat Tuhan, mana yang kita mau pilih? Pilih Tuhan punya jalan, pilih hukum Allah, pilih kasih karunia-Nya, atau memilih jalan yang ditempuh oleh Kain dan keturunannya. Tergantung kita. Kita memilih jalan Kain atau jalan Set. Tergantung kita saat ini. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari Pendeta Alex Rantung dengan Pendeta Kasaulia. Pendeta Tulus, terima kasih banyak. Memang Alkitab sangat jelas. Tadi juga sudah diterangkan oleh Pendeta Tulus bahwa kejahatan di zaman Nuh sekarang terulang kembali di zaman kita. Dan binasalah dunia zaman itu. Sekarang kita juga mesti tahu bahwa dengan kejahatan Nuh yang terulang, binasa juga nanti dunia ini pada kedatangan Yesus. Jadi sekarang ini kita mesti bersiap-siap, dengar-dengaran kepada firman Tuhan, dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Terima kasih Pendeta Tulus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati Pendeta. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Rantung? Oke. Hanya saya sampaikan konsep mereka tidak masuk ke dalam bahtera dan kita tidak selamat. Bukan Allah menolak mereka, tetapi mereka yang menolak sebenarnya. Allah mengasihi mereka, tapi kasih Allah tidak mereka praktekkan. Jadi untuk tidak masuk ke bahtera bukan Allah menolak mereka jangan masuk,
tetapi mereka yang menolak tidak mau masuk ke dalam bahtera. Thank you. Terima kasih tambahannya. Mungkin ada yang lainnya? Jika tidak ada, saya kembalikan pada Iin. Terima kasih. Baiklah, untuk waktu dan kesempatan ini kita akan mengikuti doa dan saksian. Jika ada hal-hal yang kita akan saksikan untuk didoakan, kami persilakan. Mungkin yang dari Zoom terlebih dahulu. Dan kita akan doakan. Kalau tidak ada, mungkin yang dari live streaming, Dek. Saran request, Kak. Mungkin kita bisa doakan dari Tante Omi, Tante Tina, dan juga kalau tidak salah kemarin dari keluarga Simatupang juga. Oke. Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan berdoa bersama dan doakan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, pada saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Bapa Surgawi, kami telah mempelajari firman Tuhan yang memperingatkan kondisi dunia pada saat ini yang sudah kembali terulang lagi seperti pada zaman Nuh. Pada saat itu Engkau berusaha merangkul mereka, memanggil mereka. Namun manusia lebih suka memilih jalannya sendiri. Dan pada saat ini kami diperingatkan kembali supaya kami tidak kompromis dengan dunia ini ya Tuhan. Biarlah kami dapat terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan sampai kami menentang Engkau ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, bantu kami. Bantu kami melalui Roh Kudus-Mu untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tidak bisa. Kami tidak dapat melakukannya tanpa Engkau ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengingatkan kami setiap saat apa yang kami harus hidupkan. Hari demi hari hidup kami dapat diubahkan serupa dengan kehidupan Kristus. Biarlah karakter Kristus yang nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mempelajari bahwa waktunya sudah semakin singkat. Biarlah Engkau lebih menyatakan kepada kami semua ya Tuhan melalui firman, mengingatkan kami umat-umat Tuhan lebih bersedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, Pendeta Alex Rantung beserta dengan keluarga, Pendeta Kesalia beserta dengan keluarga. Biarlah berkat-berkat Tuhan selalu menyertai mereka, sehingga mereka dapat terus menyaksikan kasih Tuhan, melayani Tuhan, dan menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Stephen Rantung beserta dengan seluruh umat-umat Tuhan dan beserta dengan seluruh keluarganya. Biarlah Engkau berkati mereka ya Tuhan, sehingga Pendeta Stephen Rantung beserta dan keluarga dapat mendorong kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tak lupa kami mendoakan sahabat-sahabat kami yang sakit, Mama tua Nenggolan, orang tua kami di Sacramento. Biarlah Engkau berkati mereka, berikan kesembuhan, pemulihan dari surga. Hamba-Mu berdoa untuk sahabat kami Alden Syihotang, Kak Jen Rondonu, dan juga Tante Desi,
dan Tante Debrina. Biarlah Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup mereka, memulihkan mereka, dan pada saat-saat berikutnya kami dapat bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tak lupa kami juga mendoakan silent request yang telah disampaikan oleh Tante Lili, Tante Omi, Kak Evi Angelo, Oma Opa Lalaki, Tante Tina Pes, dan juga keluarga Simatupang ya Tuhan. Biarlah Engkau mendengarkan seruan hati mereka. Biarlah Engkau mendengarkan segala keluh kesah hati mereka. Dan jawab berdasarkan kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk semua yang hadir di live stream maupun Zoom. Biarlah Engkau memberkati kami semua. Berikan kami kesehatan, kekuatan, dan Roh Kudus-Mu dari sorga, sehingga kami benar-benar dapat dipersiapkan untuk menantikan Yesus yang akan segera kembali menjemput umat-umat-Mu yang mau. Bapa Surgawi, karena kami yakin doa ini akan segera dijawab. Karena doa ini kami alaskan atas nama Putra-Mu Yesus yang telah menjadi juru selamat kami yang akan segera kembali di awan-awan. Amin. Ya. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita akan sambung pada besok malam dengan pembicara oleh Pendeta Stephen Ranto, dan semoga pelajaran ini bisa membawa berkat kepada kita semua, dan jika kita sudah terberkati, biarlah kita dapat membagikan juga kepada saudara-saudara atau teman-teman kita semua, sehingga kita semua bisa terberkati. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Sampai jumpa besok. Terima kasih banyak.